Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan dan pemateri pertama Nurmila Larawinda dan pemateri kedua Rohayani dan pemateri ketiga Wahyu Maulana. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan hasil diskusi. Baik, di sini terkait dengan pokok pembahasan. Di sini kami memiliki 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian ejaan, kemudian bagaimana sejarah ejaan bahasa Indonesia, dan seperti apa perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian setelah kita mengetahui dari ejaan ini, maka kita akan mengetahui fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu adanya landasan pembakuan tata, kemudian yang kedua ada landasan pembakuan kosakata, dan ketiga ada penyaringnya dan ada penyaring masuknya unsur bahasa. Kemudian yang terakhir yaitu mencerna informasi penggunaan ejaan. Nah, dari keempat ini pembahasannya yang pertama yaitu landasan pembakuan tata bahasa. Istilah ini merupakan penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa yang akan membuat tata bahasa yang digunakan itu akan semakin baku. Kemudian yang kedua itu landasan pembakuan kosakata serta istilahnya. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan ini juga membuat pemilihan kosakata dan istilah itu akan menjadi lebih baku. Kemudian yang ketiga yaitu ada penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Kemudian yang keempat yaitu ada untuk mencerna informasi penggunaan ejaan, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan ejaan ini akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini akan membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Kemudian daripada itu, di sini ada pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu tersebut. Pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa secara teknis, ejaan itu adalah penulisan huruf, pemakaian huruf, penulisan kata, dan penulisan unsur serapan dan pemakaian tanda baca. Kemudian daripada itu ada pengertian ejaan. Selain daripada itu yaitu ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai. Keberagaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis, keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketetapan dan kejelasan makna. Daripada itu sangat penting untuk kita mengetahui terkait dengan penulisan huruf abjad, penulisan huruf vokal, kemudian penulisan huruf konsonan. Huruf abjad di sini salah satu contohnya seperti A, B, C, D, E, F sampai Z. Kemudian dari penulisan huruf vokal itu ada A, I, U, E, dan O. Kemudian penulisan huruf konsonan itu selain dari huruf vokal tersebut. Sejarah ejaan bahasa Indonesia itu diawali dengan ditetapkannya yaitu ejaan Van Ovation, kemudian ejaan Sewandi, ejaan Republik. Kemudian yang ketiga ada ejaan Melindo. Kemudian keempat ada Kelembagaan Bahasa dan Kesusastraan atau LBK. Kemudian yang kelima ada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian yang keenam ada ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Ejaan secara definitif itu ialah sistem ejaan bahasa Indonesia yang didasarkan pada keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Sistem ejaan ini pada mulanya disebarkan melalui buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materinya yaitu ejaan yang diresmikan dalam kurung ejaan Van Ovation tahun 1901 sampai dengan 1947. Yang dimana di sini lahir yaitu niat pemerintah kolonial Belanda untuk menengahi keberagaman variasi bahasa Melayu yang ada di Nusantara saat itu.
sekaligus memudahkan Belanda menyebarkan kekuasaan di daerah kolonisasinya. Selanjutnya di sini yaitu faktor, yang dimana pemerintah kolonial sedang menjalankan politik etisnya di Nusantara, yaitu sebuah kebijakan untuk membuka peluang pendidikan bagi kaum ningrat Nusantara. Masalahnya, jika bahasa Melayu tidak distandarkan, proses pendidikan akan terhambat. Oke, selanjutnya di sini yaitu ejaan Republik dalam kurung ejaan Swewandi 1947 sampai dengan 1972. Yang dimana di sini diresmikan tanggal 17 Maret 1947 oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan saat itu, yaitu Raden Swewandi menggantikan ejaan of Huisen. Ciri-cirinya yaitu ejaan Swewandi yang pertama yaitu Soeharto, kedua rakyat, ketiga bersenang-senang. Lalu yang selanjutnya yaitu ejaan yang disempurnakan, yang dimana di sini yang pertama Soeharto, yang kedua rakyat, yang ketiga bersenang-senang. Oke, selanjutnya di sini yaitu ejaan pembaruan 1957, faktor pemicu hadirnya ejaan pembaruan. Yang dimana di sini polemik yang terjadi pada Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan tahun 1954. Kongres kedua ini akhirnya diadakan setelah pertama kali diadakan di Solo tahun 1938. Yang dimana di sini ejaan pembaruan ada 4. Yang pertama Jakarta, Fawau, Kalau, Omboy. Lalu di sini yaitu ejaan yang disempurnakan ada 4. Yang pertama Jakarta, Fawai, Kalau, Tomboy. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Oke, baik. Selanjutnya ejaan Melindo Melayu Indonesia 1959. Kongres Bahasa tahun 1954 di Medan dan dihadiri oleh delegasi Malaysia, maka mulailah ada keinginan di antara dua penutur bahasa Melayu ini untuk menyatukan ejaan. Keinginan ini semakin kuat sejak Malaysia merdeka tahun 1957. Dan kita pun menandatangani kesepakatan untuk membicarakan ejaan bersama tahun 1959-nya. Ejaan Melinjo ini adapun remaja, cakap, syair. Ejaan yang disempurnakan remaja, cakap, syair. Ejaan LBK 1966, sebelum adanya EYD, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, sekarang bernama Pusat Bahasa, pada tahun 1967 mengeluarkan ejaan baru, ejaan LBK. Ejaan ini sebenarnya estafet dari ikhtiar yang sudah dirintis oleh panitia ejaan Melindo. Ejaan LBK pasif, pajak, ikhlas. Ejaan yang disempurnakan pasif, pajak, ikhlas. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD 1972. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau bisa disebut EYD diberlakukan sejak diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 1972. Pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ditetapkan oleh Mendikbud pada tanggal 31 Agustus 1975 dan dinyatakannya resmi berlaku di seluruh Indonesia dan disempurnakan lagi pada tahun 1987. Secara umum hal-hal yang diatur dalam EYD adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang ketiga, penulisan kata. Yang keempat, penulisan unsur serapan. Yang kelima, pemakaian tanda baca. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di
sini ada Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau bisa disebut dengan EYD yang diberlakukan sejak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ditetapkan oleh Kemendikbud pada tanggal 31 Agustus 1975 dan dinyatakan dengan resmi berlaku di seluruh Indonesia dan disempurnakan pada tahun 1987. Secara umum, hal yang diatur dalam ejaan yang disempurnakan di sini yaitu pertama, ada pemakaian huruf, kemudian yang kedua pemakaian huruf kapital dan huruf miring, yang ketiga penulisan kata, keempat penulisan unsur serapan, dan yang kelima ada pemakaian tanda baca. Mungkin dari itu sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.